Oke, kembali lagi dengan saya Mada Karisma. Di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan apa yang terbaru dari PowerMill 2021 yang terupdate. Ini sudah rilis untuk AdLab-nya bersama saya Mada Karisma. Jangan lupa follow untuk LinkedIn saya di linkedin.com dengan search nama Mada Karisma. Oke. Untuk High Class PowerMill 2021 di sini kita masih fokus di speed ya. Biasanya ada review mayor release ya. Ada speed fokusnya, lalu kualitas dan reliability dan yang lainnya ya. Lalu rekan-rekan bisa ambil di manage.autodesk.com untuk yang update terbarunya, lalu tinggal kita install ya di Autodesk Desktop. Yang pertama ada speed improvement. Kalau kita tahu perbaikan di 2020 itu fokusnya untuk speed di area finishing strategy. Lalu di 2021 itu fokus untuk speed di area roughing. Jadi ada roughing area clearance untuk semua roughing, lalu rest roughing, penambahan di raster, lalu 3D offset, constant jet, step in shallow, link move calculation. Artinya di sini lebih cepat dari versi 2020 ya. Jadi 2021 lebih cepat daripada versi 2020. Lalu juga stock model boundary, project opening, model filleting, collision checking, avoid ya. Oke. Kita lihat untuk langsung ke demo produknya sebelum kita lihat di speed summaries-nya ya. Ini kita open PowerMill Ultimate. Oke, mari kita lihat perbandingannya. Untuk sebelah kiri versi 2020, sebelah kanan 2021. Kita lihat secara model bahwa stok yang di sini kita bisa lihat itu 600 kali 350, cukup lumayan besar ya. Kita bisa lihat perbandingannya mulai dari area roughing ya. Di situ kita bisa masuk ke menu setting, lalu tinggal kita bandingkan antara versi 2020 dan 2021 dengan program yang sama. Kita bisa lihat seperti ini sebelah kiri itu program 2020, sebelah kanan 2021. Oke, saya tekan di sini untuk jalan. Parameter sama, tidak ada yang berbeda, langsung kita calculate ya. Di waktu yang bersamaan mari kita lihat bahwa di versi sebelumnya antara versi 2019 ke 20 lebih cepat di versi 20. Nah sekarang di versi 2021 itu lebih cepat daripada versi 2020 ya. Kita bisa lihat secara cukup signifikan mulai dari calculationnya, karena di sini secara kalkulasi yang cepat itu membuat kita membuat program secara cepat juga. Artinya di sini lead time kita jadi lebih meningkat ya. Lalu kita bisa lihat secara persentase ini sudah jalan 27%, ini masih jalan 9% ya. Lalu masih dalam kalkulasi, dan beberapa improvement ini adalah program roughing dengan boundary. Artinya di situ juga kita bisa lihat tanpa boundary ya. Jadi kita bisa lihat sudah hampir selesai. Nah ini sudah selesai, dan di versi 2020 baru selesai. Ya, kita bisa lihat hasil simulasinya. Lalu untuk yang lainnya kita bisa lihat untuk model rest. Nah di sini model rest kita juga bisa lihat bahwa ada cukup signifikan. Kita bisa lihat di sini untuk settingnya. Oke, kita bisa lihat, kita calculate bersama, di mana untuk versi 2021 juga kita sudah tes lebih cepat kalkulasinya. Di sini juga kita lihat menggunakan boundary, artinya juga calculate-nya juga cukup lama jika menggunakan boundary, apalagi file datanya 600 kali 350, cukup besar, jadi setengah meter lebih datanya ya. Lalu juga ini harus membaca stok model sebelumnya. Kita bisa lihat untuk kecepatan kalkulasinya. Kita bisa lihat di sini
ya, ke 99%, di kiri masih 60%. Ya, kita bisa lihat calculate karena dia membaca boundary dan juga membaca stok model sebelumnya, sehingga memang di sini kita lihat bendanya juga besar, sehingga kita ingin improvement di area sini untuk bisa lebih cepat dalam melakukan kalkulasi. Nah, ini kita bisa lihat untuk terus melakukan kalkulasi ya di situ ya. Ya, ini sampai 27%, sebelah kiri masih 9%. Kita bisa lihat ini adalah program tes dengan step over 1 mili, step down 1 mili, thickness 0,2 ya. Oke, kita bisa lihat untuk presentasinya sudah sampai 93%, ini 34%, 35% gitu ya. Kita bisa lihat di situ udah mencapai untuk kita lihat untuk 96% lebih cepat. Kita bisa lihat ini 99% ya selesai. Lalu tinggal untuk calculation lead and linknya, kita bisa lihat untuk kalkulasinya dia ini sampai 90, 98%, oke 100% selesai, sehingga kita bisa lihat untuk roughingnya untuk versi 2021 sudah selesai, 2020 masih berjalan. Oke. Jadi cukup signifikan untuk proses kalkulasinya. Lalu selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan interpret corner. Biasanya corner roughing ini juga cukup lama kita lihat kalkulasinya, makanya kita harus improve di sini untuk bisa lebih mempercepat proses pembuatan programnya. Nah, ini masih berjalan untuk versi 2020 untuk kalkulasinya, untuk rest roughing tadi. Kita persiapkan untuk baru baru selesai, ini baru selesai ya. Ini sudah selesai, kita baru selesai ya. Lalu kita bandingkan yang lain dengan inner trackpad untuk corner rest. Biasanya corner rest ini juga cukup lama untuk kalkulasinya. Mari kita bandingkan untuk versi 2020 dengan 2021. Oke, sambil menunggu loadingnya kita bisa lihat di sini. Lalu tinggal langsung kita calculate ya. Bisa lihat proses calculation dengan membaca stok model, tetap membaca stok model dari proses sebelumnya. Nah, ini dalam corner roughing. Kita lihat ini masih 13%. Untuk yang sebelah kiri dia masih membaca prepare to stock model calculation. Oke, lagi-lagi kita fokus di improvement versi roughing ya. Salah satunya mulai dari roughing, rest roughing, corner roughing. Jadi semua area roughing kita improve, perbaikan dari versi 2020 ke versi 2021. Ini sudah 70%, di sebelah kiri masih 30%. Oke, hampir selesai dan kalkulasinya selesai ya. Saya lihat menunggu untuk preparation finishing calculation ya. Ini udah dalam flat area ini sih. Oke, finishing complete. Masih kalkulasi karena dia membaca stok ya, kita bisa lihat.
Oke, udah 70%, 80%, 92%, 94%. Terus melakukan kalkulasi di sebelah kiri masih 3%. Kita bisa lihat hampir selesai, 99%. Lalu tinggal calculate untuk lihat endingnya. Cukup cepat di sini, lalu selesai ya, lumayan lebih cepat. Dan presentasinya nanti di akhir saya akan berikan selisih presentasinya. Masih berjalan untuk calculation-nya, cukup lumayan, baru di 4% untuk versi 2020 dan cukup signifikan karena di sini kita kalau sudah selesai dan lebih cepat itu kita bisa melakukan simulasi, verifikasi dan sebagainya, sehingga kita bisa membuat program lebih cepat. Masih berjalan di 8% komplit, masih cukup lama. Sedangkan untuk versi 2021 sudah selesai untuk calculation ya, dengan step yang sama, spek komputer yang sama. Saya menggunakan Core i7 dengan 3.1 GHz, lalu juga Nvidia ya Quadro nih. Lalu saya juga gunakan nanti di akhir saya juga kasihkan spek komputer yang digunakan untuk perbandingan gitu ya. Lalu ini sudah 95% komplit. Ini cukup lama, mungkin sekitar 3 menit sampai 5 menit untuk perbedaannya di akhir ini. Jadi nanti secara general mulai dari roughing, ras roughing dan juga corner finishing itu cukup signifikan, cukup signifikan untuk kecepatan kalkulasi lebih baik. Kita bisa lihat baru selesai untuk proses kalkulasinya. Ini jadi kita bisa lihat untuk hasil resultnya, summaries. Untuk area clearance itu 30% lebih cepat dibandingkan versi 2020, rest area 25%, raster finishing 7%, visual offset 6%, check and shallow 6%, stock model boundaries sampai 20%, open project itu 50% sampai 90% lebih cepat, collision check itu 20 sampai 65%, collision avoid itu 20% sampai 65%. Oke, nah ini adalah comparison dengan versi sebelumnya. Ini ada 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Lalu dengan calculation per second untuk area clearance calculation ya. Nah, kita bisa lihat 7% lebih cepat dari versi 2016. Artinya apa? Artinya di sini semakin ke sini itu software mendapatkan feature yang baru, penambahan feature seperti manufacturing, robot, electrode, lalu juga untuk area-area tertentu strategi baru gitu ya, sehingga juga secara kecepatan minimal lebih cepat, minimal sama, dan ini lebih cepat bahkan. Kalau di versi 2017 terhadap versi 2017 lebih cepat 4% ya 2021 nya. Lalu versi 2018 itu 29%, lalu 2019 17%, 2020 23%, sehingga secara signifikan mulai menurun ya. Lalu ini comparison dengan versi yang sebelumnya dengan stock model boundary calculation ya, 33%, 44%, 59%, 32%, 24%. Jadi semuanya lebih cepat di versi 2021. Lalu speed improvement untuk faster calculation di model filleting ya. Kita bisa lihat di model filleting untuk bisa area-area khusus di pocket ya, terutama di sini. Lalu nanti untuk view-nya juga akan lebih smooth, kita bisa lihat. Lalu sekarang menggunakan active boundary during calculation ya, artinya di sini pasti lebih cepat dengan menggunakan boundary. Lalu model filleting dengan ini 3 aksis strategi ya, impact-nya 20% lebih cepat, bisa sampai 90% lebih cepat, tergantung besar dan juga kecilnya model. Oke, kita bisa lihat untuk di demo power ini.
Oke, ini yang sebelah kiri di versi 2020, sebelah kanan 2021. Kita bisa lihat untuk setting bloknya di sini 980, jadi hampir 1 meter kali 500 setengah meter ya, 510 dengan ketebalan 415, jadi cukup besar. Kita bisa lihat di situ untuk materialnya. Lalu untuk strateginya kita tinggal open ya. Oke, seperti ini kita akan fokus di 4 pocket ini, yang open pocket 1, 2, 3, 4. Oke, ini lalu saya akan pojokkan untuk calculationnya karena bidangnya terlalu sempit. Tinggal kita ambil di sini ada hex speed, kita aktifkan fillet corner. Ini juga ada hex speed, kita aktifkan fillet corner ya. Sama-sama kita aktifkan fillet corner untuk versi 2020 dan versi 2021. Oke, kita kalkulasi secara bersamaan. Di sini kita bisa lihat untuk perbandingan kecepatannya. Oke, secara bersamaan mulai untuk calculation. Di versi 2020 mendahului dengan calculate fillet, lalu menuju ke generate program strip and shallow finishing ya. Itu sudah 22%. Ini masih yang kiri masih generate filletnya dulu. Cukup signifikan untuk corner fillet untuk mengaktifkan hex speed di fillet corner. Nah, sudah mulai untuk step shallow finishing prototype. Ini baru calculate and finishing calculate di 32%. Ini di 2021 sudah 52%. Nah, kita bisa lihat untuk kalkulasi hasilnya, kita bisa lihat di sini ya. Oke. Ya, ini juga sudah selesai. Di sini nanti juga kita bisa lihat untuk view STL-nya untuk hasil kalkulasinya yang sudah selesai. 100% selesai, kita bisa tutup. Ya, ini masih calculate 55%. Lalu yang lainnya sambil menunggu itu calculate selesai, kita bisa lihat untuk hasil view di sini. Ya. Untuk kita bisa control tab, lalu kita bisa aktifkan draw triangle ya. Ini juga sudah selesai. Kita juga bisa aktifkan di view, lalu di sini ada draw option untuk kita bisa control tab aktifkan ya. Nah, kita bisa fokus di area sini. Nah, di sini untuk area kita bisa lihat ini cukup semut. Lalu kita juga lihat untuk area sini. Nah, kita bisa lihat di sini untuk versi 2020 ya. Ini kita bisa lihat di versi 2020 itu dia agak sedikit kasar ya untuk triangle filenya. Tapi kalau untuk versi 2021 itu sudah cukup lumayan signifikan, dia hasil triangle-nya lurus, sehingga dipastikan juga hasilnya juga pasti halus. Oke, mari kita lihat untuk di sini untuk summaries-nya, speed-nya lebih faster untuk opening project tadi ya. 28%, 90%, 18%, 27%, semua lebih cepat daripada versi sebelumnya. Lalu di sini ada automatic collision avoid. Nanti akan saya satukan di yang belakangnya, di mana di sini untuk program automation automatic collision, di mana kita bisa lebih cepat untuk calculation-nya ya. Untuk free dodging-nya di sini yang kita improve untuk collision check dan avoid daring calculation ya. Untuk collision check after calculation itu juga lebih cepat, verification power mill, jadi secara impact 20% lebih cepat. Kita bisa lihat untuk di power mill.
Oke, kita bisa lihat di sini untuk bloknya itu 348 dan 100, lebarnya 130, tebalnya 106 ya, cukup lumayan besar juga. Kita bisa lihat untuk program settingnya, kita bisa buka. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu di mana kalkulasi untuk automatic collision avoid gitu ya, di 5 aksis. Jadi otomatis kalau dia terkena area di dinding, otomatis dia juga akan menghindar. Kita bisa lihat di area dinding ini otomatis dia akan menghindar dengan menggunakan tool axis collision avoid ya. Di sini tool aksinya kita aktifkan untuk automation collision avoid. Oke, di sini juga kita aktifkan untuk tool axis collision avoid. Jadi dia otomatis akan menghindar di sini. Lalu tinggal kita gunakan calculation. Oke, dengan yang sama, waktu yang sama, kita tinggal calculate. Nah, kita lihat. Terus kita ulangi, kita bisa select untuk satu surface, lalu juga kita tinggal select untuk satu surface. Jadi secara bersamaan kita calculate untuk gunakan collision avoid. Di situ ya. Kita bisa lihat surface finishing sudah hampir 100% selesai. Ini baru bersama. Itu untuk surface machining yang lebih cepat di versi 2021. Oke, sekarang kita lihat untuk di presentasinya. Di sini tadi PC yang kita gunakan ya, spesifikasinya. Lalu secara performa hasil resultnya dari versi 2020-2021 perbandingannya untuk verification wrapping 17 detik ya, ini per second. Untuk 2021 10 detik, artinya 41% lebih cepat. Automation collision avoid itu 19% lebih cepat. Jadi secara total rata-rata 27% lebih cepat dari versi 2020 ya. Ini dimensinya 348, 130, gate-nya 106 ya, gitu. Kalau step and shallow finishing tadi 12% lebih cepat ya untuk area-area ini. Ini 1 meter kali setengah meter. Lalu juga untuk area clearance roughing itu 21 lebih cepat, 21%. Lalu rest roughing 16%, rest roughing yang dengan boundary 34%, jadi total rata-rata 25% ya, dengan dimensi sekian. Oke, sekarang kita fokus ke reliability dan juga usability. Untuk improvementnya ada automatic collision avoid untuk bisa melihat area-area di sini. Untuk poin-poinnya juga kita bisa lihat, terutama di 5 aksis. Kita bisa lihat juga untuk perbandingan di sini ya. Kita bisa lihat untuk simulasinya. Oke, kita akan perbandingkan dengan collision checking di sini dengan toolpad collision. Ini juga dengan toolpad collision. Ini. Nah, di sini saya akan gunakan untuk collision. Ini juga dengan collision dengan sekian. Ya, kita gunakan split, sama-sama split. Lalu calculation depth, adjust untuk always tool new tool, gitu ya. Gunakan sama-sama, kita apply, ini juga kita apply. Jadi yang kiri untuk versi 2020, yang kanan untuk versi 2021. Kita lihat perbandingannya untuk kecepatan collision avoid setelah kalkulasi. Kalau tadi kita lihat automatic avoid ya, ini collision avoid setelah calculation. Ya, kalau tadi di dalam program, ini di luar program. Jadi untuk mendeteksi apakah overhangnya cukup atau kita bisa merekomendasikan minimum overhangnya itu berapa gitu. Enggak, dia akan merekomendasikan program yang lain dengan menggunakan dua tool, satu tool panjang, satu tool pendek. Sehingga kita sebagai operator juga akan lebih confident karena kita tahu overhang optimalnya sebenarnya seberapa sih. Ini di versi 2020 hampir selesai. Kita bisa lihat ini sudah
selesai. Lalu juga ini juga hampir selesai ya. Oke, kita tinggal save. Di sini akan ada dua ya, warna biru semua, artinya di sini juga akan aman dengan tool yang baru, atau kita akan memisahkan dengan tool yang lama, tool yang pendek, baru dia akan di-cutting dengan tool yang panjang. Jadi otomatis akan di-split toolpathnya. Itu untuk collision avoid. Lalu kita bisa lihat untuk compare secara point. Nah, di sini saya menggunakan 2021. Untuk pattern 2020 kita bisa lihat di sini hasilnya. Ya. Lalu di sini saya akan calculate untuk versi di 2021. Ada sedikit perbedaan di point distributionnya. Artinya di situ kita tinggal calculate terlebih dahulu. Juga cukup cepat perbandingannya dengan menggunakan pattern finishing. Nah, kita lihat untuk toolpathnya, ini kalkulasinya cukup ringan dan juga cepat di sini. Nah, sudah selesai kita dapatkan. Nah, kita bisa lihat di sini untuk hasil poinnya. Untuk di 2020 kita bisa lihat di toolpath, lalu di sini ada poin. Kita juga bisa tentukan kontak tracknya. Ini ya, kontak tracknya. Oke, kita bisa bandingkan dengan versi 2021. Jadi struktur point cloud-nya itu atau kontak tracknya itu lebih terstruktur sini. Lalu kalau kita lihat di information, jumlah poinnya kita bisa lihat yang aktif 2021 ini 6.747 ya. Kalau kita aktifkan yang versi 2020, nah, lalu kita buka properties, ini jadi 6.086 ya. Jadi cukup ada perbedaan untuk poinnya. Jadi lebih terstruktur di versi 2021. Lalu selanjutnya untuk reliability, untuk step and shallow, untuk yang kita bisa improve, di mana di versi 2020 itu banyak program naik turun ya di sini ya, terutama di bagian edge yang paling atas. Sekarang diperbaiki di 2021, jadi lebih bersih. Kita bisa lihat di mana di sini sebelumnya kita harus delete dulu nih, baru kita bisa dapatkan program yang terbaik. Nah, kita langsung saja lihat untuk ya, kita lihat di formil yang di versi 2020 ya, bad fragmentation. Di sini ada seperti ini, kita harus buang biasanya. Jadi kita harus delete untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya. Kita bisa delete seperti ini untuk kita bisa hapus gitu. Nah, ini yang di versi 2021 itu sudah tidak perlu lagi karena untuk fragmentation ini sudah hilang. Artinya di situ tinggal kita jalankan programnya. Ini cukup bersih. Lihat, bisa lihat di sini nih ya, ini lebih bersih. Lalu untuk yang lainnya, usability untuk new alternative untuk raster DED ya, kita bisa lihat programnya. Jadi untuk ABAP manufacturing di sini kita bisa tambahkan, misal untuk vertical plugin, saya tambahkan robot di file robot. Nah, bisa double klik di situ, otomatis akan masuk ya. Lalu robot library ini kita bisa setting untuk positioningnya, robot cell ya, kita bisa tentukan konfigurasi robot itu berapa aksis, 7, 8, 9 aksis sampai 12 aksis kita bisa gunakan di situ. Dan database-nya cukup lengkap, mulai dari APB, common ya, Epson dan lain sebagainya kita bisa masukkan. Ini otomatis masuk ya di sini. Lalu tinggal kita tentukan untuk positioning bendanya. Nah, ini dia sudah memposisikan diri defaultnya. Lalu nanti mesin kita akan bahas tersendiri. Di sini nanti kita akan simulasi saja. Karena di sini ada update yang terbaru untuk versi 2021 untuk strategi di DED. Jadi di sini ada adaptive manufacturing. Ya, banyak strategi yang sudah kita bisa gunakan. Nah, di sini ada penambahan
untuk beberapa feature. Misal di sini kita bisa tambahkan untuk strateginya. Sini untuk mesinnya saya bisa hidden terlebih dahulu. Mesinnya bisa hidden. Lalu di sini kita bisa lihat untuk view top untuk strateginya. Ya. Nah di sini kita bisa edit. Ya. Di sini kita bisa tentukan untuk clusternya. Nah di sini ada namanya alternate. Nah alternate ini kita bisa kasih, jadi ada dua angel, artinya di situ nanti akan ada dua, setiap layer akan berbeda-beda terhadap bidang angelnya. Ya sekarang sudah ada update, di sini kita bisa lihat kita buat untuk alternate-nya minus 10 derajat. Jadi kita bisa lihat di sini alternate minus 10 derajat. Ya, lalu di sini juga ada rotate angle. Sehingga apa yang menjadi beda di situ? Kita bisa lihat di layer per layernya. Nah, di sini mulai dari 0 dia lurus ya, 0. Jadi terus minus 10, 0 lagi, minus 10, 0, minus 10, 0, minus 10. Artinya di situ akan bisa bervariasi untuk strateginya. Nah, sekarang kita bisa lihat untuk simulasi dengan menggunakan mesin. Seperti yang kita tahu, DED di sini adaptive manufacturing, di mana dia pembentukan material sesuai dengan produk atau model dari layer atau layer. Jadi ini produknya, bisa lihat partnya. Lalu kita bisa machining dengan simulasi. Ini bisa simulasi dengan robot. Kita tinggal play. Pergerakannya kita bisa lihat ya, seperti ini. Nah, dia bergerakan lurus di layer pertama. Untuk di layer kedua dia akan bergerak di zigzag. Ini kita juga bisa melihat untuk pergerakan A, B, C, dan E dan F. Kita bisa lihat di situ. Seperti ini. Sehingga kita bisa lihat sebelum kita jalankan ke mesin, kita bisa lihat pergerakan mesin robotnya ini sudah sesuai dengan yang kita mau dan tidak terjadi collision. Itu sehingga membuat kita lebih confident dengan menggunakan simulasi tersebut. Ini cukup bagus, kita bisa lihat pergerakannya, setiap aksisnya kita bisa tahu berapa derajat untuk aksis dia, lalu kita bisa atur sedemikian rupa dengan mudah. Kita bisa lihat simulasinya gitu ya dengan formula. Oke, selanjutnya kita masuk ke usability. Untuk secara total improvement, pertama user control ya, PC tadi lebih cepat karena dia memaksimalkan core kita. Lalu robustness, GUI improvement di tampilannya. Lalu export untuk bahasa kecuali bahasa Inggris ya, untuk setup sheet gitu ya, selain bahasa Inggris. Lalu juga optimize standard lebih stabil. Lalu juga ada strategi faster untuk adaptive manufacturing, untuk profiling strategi lebih cepat. Lalu unsafe segment removalnya lebih baik. Lalu corrected NC program untuk export ketika kita menggunakan body compensation. Lalu improve untuk model triangulation tadi. Lalu juga yang lebih dari 90 derajat individual ISO itu lebih fix ya, di versi 2021. Oke, untuk summarisnya secara toolpad lebih cepat, kalkulasinya mulai dari roughing hingga finishing, mulai dari open project ya, automatic collision, lalu juga collision void, lalu NC program untuk body compensation, lebih baik untuk program steep and shallow karena tadi less fragmentation daripada yang versi 2020 banyak bad fragmentation. Lalu ada adaptive manufacturing untuk alternatif cluster angel, lalu ada model filleting untuk support 3 axis ya. Untuk belajar lebih jauh kita bisa masuk ke help.autodesk.com view PWRM 2021 ini ya. Untuk yang belajar lebih ada online help, webinar, dan juga tutorial. Existing customer kita bisa dapat rilisnya di bulan Mei ini. Lalu kita tinggal open di Autodesk Desktop Manager atau Autodesk Desktop Application, atau masuk ke visit account manage.autodesk.com, masuk log sign in, baru kita download ya. Bisa install di sini, akses my list product and service.
lalu kita tinggal ambil formil dan selesai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.